Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas mengenai ruh manusia setelah meninggal dunia. Benarkah ruh-ruh seseorang yang telah meninggal masih berada di sekitar rumah selama 40 hari? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video berikut ini. Teman-temanku sekalian, kematian merupakan suatu hal yang pasti terjadi bagi setiap makhluk hidup, tak terkecuali pada manusia. Kapan seorang akan meninggal pun sudah ditetapkan ketika dirinya masih di dalam kandungan. Kematian merupakan perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Ruh merupakan unsur non-materi yang ada dalam jasad yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi pertanyaan banyak orang, bagaimana kondisi ruh seseorang setelah meninggal dunia? Agar tidak salah paham, ada baiknya kita memandang hal ini dalam kacamata Islam. Pertanyaan mengenai ruh sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seorang pun menyandarkan kabar mengenai hal goib mengenai ruh kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Allah memerintahkan para nabi untuk menjawab, "Ruh itu adalah urusan Robku." Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ada banyak orang percaya kondisi arwah atau ruh selama 40 hari setelah seseorang meninggal masih berada di sekitar rumah. Namun menurut Islam, 40 hari setelah seseorang meninggal tidaklah seperti itu. Ruh seorang yang telah meninggal akan berpulang selama-lamanya dan tidak akan bergentayangan. Bagi kalian yang pernah ditinggal sanak saudara atau orang terkasih meninggal dunia, namun mengalami kejadian di luar nalar, entah itu kejadian aneh, bahkan suara-suara aneh yang dialami di dalam rumah, pasti kalian berspekulasi akan adanya arwah saudara kita yang baru saja meninggal, berada di dalam rumah selama 40 hari dari kematiannya. Perlu diingat teman-teman, segala urusan duniawi akan terputus untuk seseorang yang telah meninggal dunia. 40 hari setelah mereka meninggal, tidaklah berada di dalam rumah seperti yang kebanyakan orang bilang. Karena memang tidak ada nas yang ditemukan tentang hal-hal tersebut. Sahabat belajar Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, menjelang wafatnya Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan pahala yang berlimpah serta ganjaran yang besar yang akan mereka dapatkan di sisi Allah di akhirat kelak. Lalu Allah memberikan pilihan kepada mereka, apakah ingin tetap di dunia atau pindah ke tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi lebih memilih tempat abadi di akhirat. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Aisyah berkata, ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada Rasulullah, sementara kepada beliau berada di pangkuanku, maka Rasulullah pingsan beberapa saat. Dan tak lama kemudian beliau sadar kembali. Lalu, beliau menatap ke langit-langit rumah sambil mengucapkan, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan teman-teman yang paling mulia."
Dengan demikian, Rasulullah tidak memilih hidup lebih lama lagi bersama istri dan keluarga serta para sahabatnya. Saat malaikat pencabut nyawa atau malaikat Israel mencabut ruh seseorang, maka tidak ada sekejap mata pun ruh tersebut digenggamnya. Melainkan, ruh tersebut dipegang oleh dua malaikat yang mengantarkannya ke langit. Bagi muslim yang salih dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum ia diantar ke langit, ia dibalut dengan kapan dari surga dan diberi wangi-wangian melebihi minyak kasturi. Para malaikat penjaga pintu langit membuka pintu-pintu langit untuknya sambil berkata, "Ruh siapa yang wangi dan harum ini?" Lalu malaikat ruh mengatakan, "Fulah bin Fulah, dengan nama terbaik yang diperolehnya di dunia." Para malaikat di langit dan di bumi berdoa agar rahmat baginya dan agar ruh tersebut naik melalui arah mereka. Lalu, tiap malaikat di setiap langit turun mengantarkan ruh tersebut sampai ke langit ketujuh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat mengantarkannya sebagai bentuk kehormatan dan kemuliaan. Setelah dibawa ke langit, maka langsung dibawa kembali lagi jasadnya, lalu dikuburkan. Setelah dikuburkan, maka datang malaikat penjaga kubur menanyakan beberapa pertanyaan di alam kubur. Tentu saja, bagi orang yang beriman, bisa menjawab semua pertanyaan dari malaikat. Lalu setelah mereka diperlihatkan neraka yang membuat ruh ini langsung ketakutan, lalu para malaikat berkata, "Berbahagialah karena telah diselamatkan dari neraka." Kemudian diperlihatkanlah surga. Maka ruh ini merasa bahagia dan ingin segera menuju surga. Maka dilapangkanlah kuburnya. Ruh-ruh ini kemudian berada di alam barzah sampai kiamat datang. Adapun ruh yang buruk atau tidak salah teman-teman, setelah dicabutnya ruh, lalu mereka dibalut kain kapan dan diberi wangi-wangian dari neraka, sehingga keluarlah bau yang sangat busuk yang sangat tidak disukai oleh malaikat. Para malaikat di langit melaknatnya. Pintu-pintu langit ditutup, tidak bisa dibuka untuknya. Ruh tadi melewati sekelompok malaikat, lalu malaikat bertanya, "Ruh siapa yang sangat bau busuk ini?" Dan malaikat pembawa ruh itu menjawab, "Fulan bin Fulan dengan nama terburuk yang digunakan di dunia." Malaikat penjaga pintu tetap tidak membukakannya pintu langit. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan akan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan lagi bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak akan mereka masuk surga hingga onta masuk ke lubang jarum." Quran Surat Al-Araf ayat 40. Sahabat belajar Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimensi antara orang-orang yang masih hidup dan telah meninggal dunia sudah berbeda. Maka dari itu, sebaiknya kita berhati-hati akan iblis yang mencoba menjauhkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggoyahkan iman manusia tersebut untuk mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Nah teman-teman, dengan mendengar penjelasan mengenai 40 hari setelah seseorang meninggal dari pandangan Islam tadi, semoga kita umat muslim dapat terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian video kali ini. Semoga penjelasan tadi banyak membawa manfaat bagi kita semua.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya.